Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Melihat bagaimana pemuda itu dapat mengungkapkan begitu banyak tentang bunga anggrek putih di hadapannya, kilatan cahaya muncul di mata Dokter Peri. Dengan suara terkejut, dia berkata, "Sudahkah kamu belajar bagaimana membedakan berbagai tanaman obat?" "Saya telah menyentuh permukaan," Xiao Yan berkata dengan samar saat dia mengangkat bahunya. Setelah bersama Yao Lao untuk waktu yang lama, Xiao Yan tidak hanya belajar bagaimana memperbaiki obat tetapi juga membedakan berbagai jenis bahan obat. Dengan pengalaman Yao Lao, dia telah melihat semua jenis tanaman obat langka dan sebagai muridnya, Yao Lao secara alami telah memberikan semua pengetahuan ini kepadanya. Dapat dikatakan bahwa buah kebun putih adalah permainan yang adil bagi siapa saja yang menemukannya. Tetapi karena Anda yang pertama menemukannya, saya tidak akan mengambilnya dari Anda. Setelah memberi Xiao Yan senyuman, Dokter Peri berjongkok dan dengan hati-hati mengambil buah merah dari seikat bunga sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan. Melihat tindakan Dokter Peri, Xiao Yan menyentuh kepalanya dan mengangguk dengan acuh tak acuh. Buah kebun putih mungkin sesuatu yang langka dan berharga bagi orang lain tetapi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan Xiao Yan. Namun, karena peri dokter tidak menginginkannya, tidak ada salahnya untuk menyimpannya. Baik, kelompok itu mungkin sudah cukup istirahat sekarang. Mari kita cepat kembali. Setelah melihat Xiao Yan menerima buah kebun putih, Dokter Peri buru-buru berkata dengan kebahagiaan yang mencurigakan. Memegang bunga anggrek putih yang dingin di tangannya, Xiao Yan mengamati ketidaksabaran dari Dokter Peri dan mengerutkan kening. Matanya menyipit saat dia merasa bahwa Dokter Peri sekarang tampak sedikit di luar kebiasaan. Tangan dan meraihnya. "Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan menggunakan hal-hal seperti itu. Jika bukan karena persiapanku, aku akan benar-benar dibius olehmu." Petik 2. Perubahan yang tiba-tiba itu mengejutkannya, tetapi tidak memperlambat reaksi Dokter Peri. Setelah tangannya ditangkap oleh Xiao Yan, dia melemparkan tendangan keras ke arahnya. Melihat Dokter Peri tanpa henti, Xiao Yan tertawa dingin. Mencerminkannya, dia menendang kaki kanannya dan dengan keras menjatuhkan kaki kecil peri dokter ke samping. Segera, rasa sakit memenuhi wajahnya yang lembut dan cantik. Meski berhasil dalam satu serangan, Xiao Yan tidak berhenti. Seperti pita, kaki kirinya menahan kedua kaki Dokter Peri. Setelah itu, keduanya jatuh ke tanah, dengan Xiao Yan menekan dengan kuat pada Dokter Peri. Kelembutan dari bawahnya menyebabkan kepala Xiao Yan bergetar. Diam-diam, dia berteriak senang. Menurunkan kepalanya, dia menatap ke arah Dokter Peri berwajah merah dan mengangkat bibirnya saat dia mengguncang tubuh bagian bawahnya seperti penjahat. Segera, kedua tubuh itu menjadi lebih dekat satu sama lain. "Biarkan aku pergi." Aroma laki-laki di atasnya menyebabkan Dokter Peri merasa sedikit pusing saat dia mengatupkan giginya dan mendidih. "Mengapa kamu menyerang saya?" Bibir merah lembabnya bergetar saat Dokter Peri dengan dingin tersenyum. "Karena aku tidak menyukaimu. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membawamu ke sini dan sekarang?" Menundukkan kepalanya sehingga mereka hampir bisa merasakan napas satu sama lain, Xiao Yan tersenyum dingin. "Jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk menangani lebih dari 100 tentara bayaran di luar, Anda dapat mencoba," kata Dokter Peri. Payudaranya tidak cukup penuh, pantatnya tidak menonjol. "Aku tidak terlalu tertarik." Xiao Yan tersenyum menggoda sebelum wajahnya perlahan berubah menjadi lebih dingin. "Apa yang ada di bawah tebing? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Wajah peri dokter berubah sedikit saat dia mengatupkan alisnya dan berkata, "Cepat lepaskan aku atau aku akan berteriak. Jika yang lain melihatmu melakukan ini padaku, kamu bisa melupakan berjalan keluar dari pegunungan binatang ajaib ini hidup-hidup." Petik 2. Kenapa kamu tidak berteriak? Jika Anda ingin memberitahu lebih banyak orang tentang rahasia di bawah ini, Anda dapat berteriak sampai suara Anda menjadi serak. Suara tanpa emosi Xiao Yan dengan cepat menyebabkan peri dokter menyerah pada niatnya untuk berteriak.
Apa yang kamu rencanakan? Dokter Peri menarik napas dalam-dalam dan mendidih. Apa yang ada di bawah? Jika Anda tidak menjawab saya dengan jujur, saya tidak keberatan mengikat Anda dan menyembunyikan Anda di sini sebelum turun untuk melihat sendiri. Petik 2. Kamu, mendengar ancaman Xiao Yan, wajah Dokter Peri tampak panik. Meskipun dia sedikit lebih tua dari Xiao Yan, kekuatan mental dan kelihayannya tidak berada di dekat Xiao Yan. Kudengar ada binatang ajaib yang dikenal sebagai Koape di pegunungan binatang ajaib. Binatang ajaib semacam ini memiliki ketertarikan pada wanita manusia, dengan sudut mulutnya yang naik menggoda. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan dengan bibirnya menyentuh telinga Dokter Peri. Dia berbisik ke dalamnya. Kamu keparat. Wajah Dokter Peri menjadi putih karena dia jelas menderita syok yang hebat. Dia juga telah mendengar nama binatang ajaib yang mengerikan ini. Biarkan aku bangun. Aku akan memberitahumu apa yang ada di bawah. Di bawah ancaman Xiao Yan, Dokter Peri yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, menyerah tanpa daya. Sambil tersenyum, Xiao Yan mendorong dirinya sendiri sebelum membantu Dokter Peri melakukan hal yang sama. Sebagai tindakan pencegahan, dia dengan paksa memegang pergelangan tangannya dan mengabaikan ekspresi malu dan marahnya. Keduanya menuju ke tepi tebing dan menatap secara bersamaan ke titik aneh di dinding tebing. Beberapa saat kemudian, bibir merah peri dokter sedikit terbuka dan agak enggan berkata, "Itu adalah sesuatu yang secara tidak sengaja saya temukan ketika saya sedang mengumpulkan tanaman obat. Tersembunyi di balik cabang aneh adalah sebuah gua yang sulit untuk dilihat." Petik 2. Gua itu harus berisi beberapa hal yang ditinggalkan oleh beberapa leluhur. Namun, saya belum pernah memasukinya, jadi saya tidak yakin dengan interiornya. Namun, dari beberapa petunjuk yang tertinggal, nenek moyang yang meninggalkan ini pasti sangat kuat. Petik 2. Melambaikan tangannya dengan cara yang menunjukkan kurangnya perhatiannya. Dengan wajah menyesal, Xiao Yan menghindari Muli dan bergegas kembali ke unit skirmisher di depan. Melihat Xiao Yan buru-buru bergabung dengan kelompok itu, mata Muli menyipit. Di kedalaman matanya, rasa dingin yang samar bisa dilihat. Terbukti, penolakan Xiao Yan telah membangkitkan amarah dalam dirinya. Anak laki-laki, saya harap Anda tidak mengganggu rencana saya. Jika tidak, saya tidak peduli dengan pencapaian Anda di masa depan dan akan membuat Anda tinggal di pegunungan binatang ajaib ini selamanya. Muli mengepalkan tinjunya. Tidak hanya suaranya tidak mengandung kehangatan sebelumnya, itu sebenarnya dipenuhi dengan hawa dingin yang jahat. Setelah tentara bayaran beristirahat sebentar, mereka sekali lagi melanjutkan perjalanan. Rute yang mereka ambil kali ini jauh lebih sepi dari yang sebelumnya. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan serangan Magic Beast 2 kali tetapi tidak menyebabkan terlalu banyak gangguan. Kelompok itu akhirnya tiba di tujuan mereka tepat ketika langit secara bertahap menjadi lebih gelap. Itu adalah baskom cekung yang ditutupi dengan banyak tanaman obat. Ada banyak jenis tanaman obat yang tumbuh di dalam cekungan cekung. Aroma obat yang melayang di udara, yang setelah dihirup, akan segera memberikan perasaan segar. Semuanya, mari kita mendirikan kemah di sini. Harap berhati-hati agar tidak merusak tanaman obat di sekitarnya. Dokter Peri berbalik dan dengan lembut tersenyum kepada semua orang saat dia menyeka keringat dari dahinya. Mendengar kata-kata Dokter Peri, tentara bayaran di sekitarnya segera memberikan tanggapan keras dan mulai dengan antusias mendirikan tenda mereka. Menyaksikan bagaimana hanya kalimat dari Dokter Peri yang memotivasi tentara bayaran untuk bekerja keras, Xiao Yan diam-diam bersiul di dalam hatinya. Tampaknya posisi yang dipegang wanita ini di hati mereka jauh lebih tinggi dari yang dia harapkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan melirik lagi ke Dokter Peri yang mulai menginstruksikan tim pengumpul ramuan obat untuk menggali tanaman obat sebelum bebas berkeliaran. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, cekungan yang tenggelam memiliki energi yang lebih kaya dan lebih murni dibandingkan dengan di luar. Ini telah menyediakan kondisi yang diperlukan untuk banyak tanaman obat yang berbeda untuk tumbuh.
Cekungan itu sangat luas dan medan dalamnya adalah sesuatu yang bahkan rumah 1000 obat belum sepenuhnya dijelajahi. Posisi saat ini yang ditempati Xiaoyan dan yang lainnya hanyalah jalur luar dari cekungan besar. Xiaoyan menjelajahi tepinya tetapi dia tidak menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Dia dengan kecewa menggelengkan kepalanya dan melirik ke interior yang gelap gulita. Setelah hening sejenak, akhirnya dia memilih untuk patuh kembali. Dengan kekuatannya saat ini, ada bahaya di setiap bagian pegunungan binatang ajaib. Ketika dia kembali ke perkemahan, banyak tenda putih sudah didirikan dan tentara bayaran sedang menyibukkan diri dengan makan malam. Hal pertama yang dia perhatikan ketika dia memasuki kamp adalah Dokter Peri berdiri dengan anggun di tengah. Di sisinya adalah Muli, yang mengikutinya dari dekat. Selama Xiaoyan menyaksikan pasangan itu, Peri Dokter dan Muli mengalihkan pandangan mereka kepadanya, tampaknya telah merasakan matanya. Ketiga tatapan itu berbenturan tetapi emosi di dalamnya sama sekali berbeda. Dengan senyum di wajahnya, Xiaoyan mengangguk ke keduanya sebelum berbalik dan menuju ke bagian dalam salah satu tenda. Melihat punggung Xiaoyan menghilang, Muli menghadap ke Dokter Peri dan sambil tersenyum berkata, "Kakak Xiaoyan tampaknya memiliki potensi pelatihan yang besar dan kemungkinan akan memiliki pencapaian yang signifikan di masa depan." Mungkin. Dokter Peri tersenyum tipis, tidak menyangkal atau menyetujui. "Saya akan pergi dan memeriksa bahan obat. Adapun pesanan di kamp, saya perlu merepotkan Anda Tuan Muda Muli." Dokter Peri tersenyum kepada Muli dan setelah melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya, dia menuju ke sebuah tenda besar di tengah kamp. Muli menatap punggung elegan Peri Dokter sampai dia menghilang dari pandangannya. Akhirnya, dia dengan enggan mengalihkan pandangannya, mengepalkan tinjunya dan mengangkat sudut mulutnya untuk membentuk senyuman aneh. Matahari perlahan turun di balik gunung dan kegelapan menyelimuti hutan. Bayangan daun dan dahan bercampur dan membentuk bayangan binatang buas bayangan. Mengikuti langit yang semakin gelap, kamp juga menjadi lebih sunyi. Selain tentara bayaran yang berjaga-jaga, hanya retakan lembut kayu bakar di bawah nyala api yang bisa terdengar. Di bawah kegelapan yang sunyi, sebuah tenda tiba-tiba bergerak sedikit. Bayangan gelap anggun diam-diam keluar dan diam-diam melarikan diri ke dalam hutan gelap melalui celah di antara para penjaga. Tidak lama setelah sosok hitam itu pergi, bayangan lain keluar dari tenda lain dan mengikuti yang sebelumnya. Titik-titik, seruan serigala sesekali melarikan diri dari hutan lebat, menyebabkan tentara bayaran bergidik. Dua bayangan yang terpisah jauh terus berjalan dengan cepat, terus meningkatkan jarak mereka dari kamp. Dalam kegelapan, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan dengan bantuan dari cahaya bulan yang redup, menatap sosok anggun di depannya. Dia mengejarnya, senyum tipis di wajahnya. Perburuan harta karun akan segera dimulai. Kegelisahan yang masih ada di dalam kegelapan hilang oleh kegembiraan pemuda itu. "Aku punya tali sendiri, aku tidak butuh bantuanmu." Ketika dia melihat tindakan Xiaoyan, Dokter Peri tiba-tiba tersandung mundur beberapa langkah, wajahnya yang menawan memerah dengan nuansa malu dan marah saat dia berseru. "Baik-baik saja maka, Anda bisa pergi sendiri tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada ular berbisa, kalajengking atau tikus di bawah tebing malam ini." Xiaoyan dengan santai tersenyum dan berkata sambil mengangkat bahu. "Kamu keparat, Anda pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan." Petik 2. Bayangan hitam dengan ganas melemparkan dirinya ke arah Xiaoyan dan yang terakhir, mengulurkan telapak tangannya, meraihnya dengan tangannya. Melihat-lihat, dia menemukan bahwa itu adalah seikat tali yang awalnya ada di tangan Peri Dokter. "Jika kamu berani mencoba bisnis lucu apapun, aku pasti akan meracuni kamu sampai mati." Setelah ancaman Dokter Peri, angin harum bertiup ke arah Xiaoyan. Tak lama kemudian, tubuh yang lembut dan lembut menabrak pelukannya. Tubuh lembut dan lembut yang menabrak pelukannya terasa seperti itu juga menabrak dasar hatinya, menyebabkan jantungnya bergetar tak terkendali. Menghela nafas dalam-dalam,
Xiaoyan menekan api yang mengaduk di dalam hatinya. Xiaoyan mengulurkan tangan untuk membungkus pinggang ramping yang pernah dia puji sebagai kualitas tertinggi. Dengan kedua lengan erat menarik pinggang lembut dan ramping ke arah dirinya, Xiaoyan sejenak kehilangan akalnya. Apakah kamu masih belum pergi? Saat Xiaoyan menikmati kelembutan dan kelenturan yang indah itu, suara marah Dokter Peri tiba-tiba berkobar di telinganya. Maaf. Xiaoyan tertawa, namun kata-katanya tidak mengandung jejak permintaan maaf. Sekali lagi dengan erat menarik keindahan ke arah dirinya, ujung kakinya dengan lembut menyentuh tepi tebing. Duo itu langsung terjun ke kegelapan pekat yang ada di bawah tebing. Demikian senjata normal hampir tidak akan dapat melakukan kerusakan apapun padanya. Pada hari biasa, bahkan jika Xiaoyan bertemu dengan ular tebing sendirian, dia akan berada dalam kekacauan dengan kemenangan yang tidak pasti. Namun sekarang, karena dia berada di udara sambil berpegangan pada Fairy Doctor, dia tidak mungkin mencoba melawannya. Demikianlah alasan mengapa kulit Xiaoyan jelek. Ular tebing. Apa yang kita lakukan sekarang? Setelah mendengar teriakan panik Xiaoyan, tubuh halus peri dokter bergetar saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Dia juga telah mendengar informasi tentang binatang ajaib ini. Xiaoyan menyipitkan mata pada ular tebing kuning yang berputar di udara sambil menatap dingin ke arah mereka dengan mata segitiga. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum sebuah ide tiba-tiba datang dan dia bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu masih memiliki bedak yang dapat menyebabkan orang kehilangan kesadaran? Mendengar kata-kata ini, mata hitam legam dari Dokter Peri berputar. Tidak lama setelah dia mengangguk sebelum mengambil sekantong bubuk dari dadanya dan menyerahkannya pada Xiaoyan, dan berkata, hanya ini yang tersisa, gunakan dengan hemat. Xiaoyan mengambil tas itu dan menuangkan semuanya ke tangannya sebelum mencengkeram erat. Dia menatap Cliff Snake yang akan mulai menyerang. Dengan desisan lain, sayap sempit ular tebing mengepak. Dengan kilatan tidak menyenangkan di matanya, itu menukik ke arah Xiaoyan. Di mulutnya yang besar, taring tajam bersinar dengan cahaya dingin. Dengan dingin menatap Cliff Snake yang semakin mendekat, Xiaoyan mencengkeram tinjunya semakin erat. Cepat serang, idiot. Dalam pelukannya, melihat Xiaoyan belum bergerak, Dokter Peri buru-buru mendesaknya. Mengabaikan desakannya, Xiaoyan tetap diam, namun Douqi di dalam tubuhnya sudah mulai mengalir melalui arteri dan vena. Melihat ular tebing yang sudah hampir 10 meter dari mereka, Dokter Peri mencakar punggung Xiaoyan dengan marah, bajingan, aku akan dibunuh karena kamu. Tepat saat ular tebing sekitar 10 meter dari duo itu, Xiaoyan akhirnya bergerak. Tinjunya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan di dalam telapak tangannya, ki yang keras meledak, membawa bubuk putih. Seperti anak panah putih, itu menghantam ke arah ular tebing. Bubuk putih menabrak Cliff Snake, tiba-tiba meledak menjadi awan bubuk, menelan Cliff Snake di dalamnya. Gedebuk. Sesosok sosok kuning berjuang dalam bubuk putih sesaat sebelum jatuh dengan kaku dari langit, menabrak lembah yang dalam. Tajam, mungkin dia tidak akan pernah bisa menemukannya. Akhirnya kita di sini. Tertawa kegirangan, Xiaoyan memeluk Dokter Peri. Dengan satu dorongan terakhir dari dinding tebing, kedua sosok itu terbang melintasi udara sebelum akhirnya mendarat dengan mantap di pintu masuk gua. Setelah mendarat, Dokter Peri dengan cepat memisahkan diri dari pelukan Xiaoyan sebelum mengukur pintu masuk gua dengan ekspresi kebahagiaan di wajahnya yang menawan. Ayo pindah dan cari tahu apa saja yang bisa kita peroleh, semoga tidak mengecewakan saya. Xiaoyan dengan ringan tersenyum pada peri dokter dan mengeluarkan obor, dia memimpin jalan ke gua yang gelap gulita. Menatap bagian dalam gua yang gelap gulita, Dokter Peri agak ragu-ragu. Sesaat kemudian dia menghentakkan kakinya dan mengertakkan gigi sebelum menyusul. Saya menggunakannya untuk menyelidiki. Dokter Peri dengan sembarangan menjawab saat gerakan tangannya tetap anggun seperti biasanya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya tapi tidak mengganggu pengamatannya. Pandangannya beralih dari pintu batu dan menggunakan cahaya redup,
mengukur dinding batu di sekitarnya. Di dinding batu ada beberapa ukiran samar. Mereka menjadi kabur tetapi Xiao Yan bisa melihat beberapa bentuk manusia yang kemungkinan ditinggalkan oleh pemilik gua. Menemukannya. Saat Xiao Yan sedang mempelajari dinding batu, suara bahagia dari Dokter Peri mendorongnya untuk mengalihkan pandangannya. Di samping dinding batu, Dokter Peri sudah berjongkok, tangan kurusnya menyentuh titik kecil yang menonjol di dinding batu. Saat dia menekannya, suara berderit perlahan bergema di seluruh gua. Menonton pintu batu yang naik, Xiao Yan menghela nafas lega dan mengacungkan jempol ke Dokter Peri. Mengikuti pintu batu yang menjulang, cahaya redup memancar dari belakangnya, mengusir kegelapan di sekitar mereka. Melihat interior cerah di balik dinding batu, Dokter Peri tersenyum tapi mundur 2 langkah. Kemudian dia menghadap Xiao Yan, mengangkat dagunya dan tersenyum, "Silakan, masuk." Mengangkat bahu, Xiao Yan mengambil beberapa batu dan dengan kasar melemparkannya ke dalam gua. Dia merasa sedikit diyakinkan ketika dia tidak melihat reaksi apapun. Sementara ujungnya yang kemerahan seperti bola api yang menyala. 2 warna dan elemen yang berlawanan telah tumbuh secara ajaib di tanaman. Kabut tipis mengelilingi tanaman ini, membuatnya tampak seperti mengambang di antara awan. Rumput aneh ini bernama Ice Spirit Blazing Grass, bahan yang sangat langka yang juga merupakan bahan yang diperlukan untuk pil teratai darah. Xiao Yan dengan semangat menatap rumput obat saat ekspresi gelisah muncul di wajahnya. 2 dari bahan obat yang dia temukan tidak ada berita meskipun telah mencari di seluruh kota Wutan selama 6 bulan telah berakhir di tangannya tidak lama setelah memulai perjalanannya. Keuntungan tak terduga ini adalah sesuatu yang mengisi hati Xiao Yan dengan kebahagiaan. Apakah kamu juga mengenali ini? Melihat bagaimana Xiao Yan dengan penuh semangat menatap Ice Spirit Blazing Grass, peri dokter bertanya dengan suara terkejut. Ini adalah sesuatu yang saya butuhkan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sebelum memiringkan untuk menatap Dokter Peri. Sungguh orang yang tidak disukai. Langsung memilih yang paling berharga. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Dokter Peri segera mengangkat alisnya dan bergumam dengan enggan. Sambil tersenyum malu, Xiao Yan melambaikan tangannya, "Maaf tapi aku benar-benar membutuhkannya. Saya sudah mencarinya cukup lama." Petik 2. Melihat bahwa peri dokter masih tampak tertekan, Xiao Yan hanya bisa berkata tanpa daya, "Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Aku akan mengambil Ice Spirit Blazing Grass. Adapun sisa jamu di sini, kamu akan mengambil 2/3 dan aku akan mengambil 1/3 sisanya." Petik 2. Mendengar saran Xiao Yan, dokter peri menganggukkan kepalanya, warna wajahnya tampak sedikit lebih baik. Xiao Yan menghela nafas saat melihat peri dokter menganggukkan kepalanya. Tanpa khawatir akan menimbulkan kecurigaan, dia mengekstraksi banyak botol giok yang sangat indah dari cincin penyimpanannya dan sekop batu giok. Dia dengan hati-hati menggali tanah di sekitar Ice Spirit Blazing Grass dan akhirnya menempatkan tanaman itu, bersama dengan tanah ke dalam botol batu giok. Xiao Yan dengan cepat menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya sebelum membuka sudut mulutnya dan tersenyum. Setelah itu, dia menyerahkan sekop giok kepada dokter peri yang menunjukkan padanya untuk menggali tanaman obat. Tangan Xiao Yan melingkari lengan kerangka saat alisnya tiba-tiba terangkat. Dia bisa merasakan bahwa berat tulang ini sedikit tidak wajar. Dari sudut matanya, Xiao mengintip ke arah dokter peri yang dengan hati-hati menggali tanaman obat sebelum kembali ke tulang kerangka di tangannya. Matanya mengamati bagian yang rusak di bagian atas hanya untuk menemukan bahwa ada gulungan kecil yang tersembunyi di dalam celah tulang. Mengamati gulungan yang tersembunyi secara diam-diam, Xiao Yan menelan ludahnya saat jarinya tanpa sadar meraih ke dalam dan dengan cepat menariknya keluar sebelum melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Hanya setelah gulungan itu berada di cincin penyimpanannya, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menyapu debu dari lengan kerangka sebelum menempatkannya kembali ke posisi semula. Xiao Yan menyeringai,
melemparkan kunci di tangannya dan perlahan menuju ketiga wadah batu di atas meja batu. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.